Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Evita Gustriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Riau. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari survei saya yang bertema yaitu dampak pembelajaran secara daring terhadap pemahaman materi perkuliahan dalam masa pandemi COVID-19. Pada survei kali ini, saya mendapatkan 80 respons yang berasal dari beberapa universitas, baik itu di dalam kota Pekanbaru maupun di luar kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini yaitu ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester yang diampu oleh dosen Ibu Pipin Kurnia. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu apa sih tujuan saya melakukan survei ini. Nah, tujuan dari survei ini yaitu untuk mengetahui seberapa baik pemahaman materi mahasiswa dan mahasiswi selama masa pandemi COVID-19 dan seberapa besar minat serta seberapa banyak kendala mahasiswa dan mahasiswi dalam mengikuti proses pembelajaran secara online. Baiklah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu media atau aplikasi apa saja yang saat ini kamu gunakan untuk belajar online? Nah, rata-rata jawaban terbanyak di pertanyaan ini yaitu menggunakan Zoom atau Google Meet. Dari beberapa orang yang saya tanyakan langsung dan menurut pendapat saya sendiri, Zoom atau Google Meet ini adalah cara yang lebih efektif daripada cara yang lain dalam melakukan proses pembelajaran. Mengapa demikian? Karena dengan Zoom atau Google Meet, kita dapat bertatapan langsung dengan dosen dan mahasiswa. Hampir sama dengan secara pembelajaran tetap langsung di kampus. Hanya bedanya ini secara virtual dan itu secara langsung. Jika jaringan sangat mendukung dan jaringannya bagus, itu akan membuat proses pembelajaran lebih lancar daripada menggunakan aplikasi lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, seberapa nyaman kamu melakukan pembelajaran online? Nah, di sini jawabannya yaitu terhitung standar, rata-rata antara nyaman dan tidak. Ini terhitung 2 orang sangat tidak nyaman, 5 orang tidak nyaman, 42 orang merasa biasa saja, 24 orang merasa nyaman, dan 7 orang merasa sangat nyaman. Pada data ini tingkat kenyamanan mahasiswa atau mahasiswi mengikuti pembelajaran secara online terhitung standar. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut kamu, apakah pembelajaran online efektif di dalam dunia pendidikan saat ini? Nah, rata-rata jawaban di sini yaitu kurang efektif. 61 orang memilih kurang efektif, 15 orang memilih sangat efektif, dan 1 orang memilih sangat tidak efektif. Menurut saya pribadi itu juga kurang efektif karena dilihat dari beberapa banyaknya kendala yang dihadapi pada masa perkuliahan ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kamu dapat mengerti materi yang disampaikan oleh dosen? Nah, jawaban di sini juga rata-rata antara mengerti dan tidak. Tapi di sini lebih banyak yang lumayan mengerti dibandingkan yang tidak. Dari data ini terlihat bahwa pemahaman materi yang disampaikan itu belum efektif melalui pembelajaran online. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah kamu setuju jika pembelajaran secara offline segera dilaksanakan? Nah, dari 80 respons, ada 52,5% itu menjawab setuju. Mengapa demikian? Karena mungkin menurut mereka, dengan banyaknya kendala, dengan banyaknya respon-respon yang tidak baik mengenai pembelajaran online ini, mereka mengharapkan lebih cepat kita melakukan pembelajaran secara offline. Karena ada tingginya tingkat kemalasan juga bagi mahasiswa jika melakukan pembelajaran online. Seperti ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu, pernahkah orang tua kamu terlibat dalam proses pembelajaran online saat ini? Nah, dari 80 respons,
Sebanyak 59 orang menjawab pernah, 21 orang menjawab tidak pernah. Nah, maksud saya di sini, pernahkah orang tua kamu terlibat seperti ikut membantu akun untuk masuk ke dalam Google Meet atau Zoom, seperti itu. Selanjutnya yaitu menurut di sini lebih ke pendapat. Menurut kamu apa saja kelebihan dan kekurangan pembelajaran secara online? Nah, di sini saya udah rekap beberapa pertanyaan yang menurut saya lebih masuk akal daripada respon-respon yang lain. Yang pertama yaitu kelebihannya mungkin di masa pandemi mengurangi angka positif. Kekurangannya banyak seperti masalah jaringan dan kurang paham materi. Selanjutnya yaitu kelebihannya lebih memanfaatkan teknologi dengan baik. Kekurangannya kendala jaringan, lalu kadang kurangnya fokus dalam belajar. Baik, selanjutnya kelebihannya secara online, kita bisa merekod apa yang dikatakan oleh dosen. Dan untuk kekurangannya, pembelajaran ini sangat bergantung kepada jaringan internet. Nah, yang keempat kelebihannya adalah mudah untuk mengatur jadwal kegiatan di luar pembelajaran. Kekurangannya mungkin terkadang kendala jaringan, mata dan badan yang lelah karena terlalu sering menatap layar. Nah, rata-rata jawaban dari yang saya dapat di sini yaitu kekurangannya yaitu kekurang stabilan jaringan. Karena dalam proses pembelajaran online ini, jaringan adalah hal yang paling penting. Karena jika jaringan kita tidak stabil, maka proses pembelajaran akan terputus, materi akan terlewat, dan proses tanya jawab pun akan terlewat. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu berikan kritik dan saran kamu mengenai pembelajaran secara online. Nah, saya akan membaca beberapa kritik dan saran dari respon yang saya terima. Kritiknya yang pertama yaitu pembelajaran online kadang kurang efisien dan efektif, dan sarannya segera melaksanakan perkuliahan offline. Kritik selanjutnya, dosen tidak memaksimalkan waktu pembelajaran dan tidak menyamakan cara pembelajaran offline dengan online. Sarannya memaksimalkan waktu dengan waktu yang telah ditentukan, menyamakan cara pembelajaran dan penyampaian materi dengan jelas. Kritik selanjutnya yaitu jaringan susah sehingga absen jarang terisi tepat waktu. Sarannya untuk masalah jaringan tolong ditoleransi. Kritik selanjutnya itu tidak efektif sama sekali dan sarannya tugas dari dosen jangan terlalu banyak. Nah, lagi-lagi di sini itu jaringan. Dari sekian banyak mahasiswa itu meminta toleran dari dosen agar tidak memberikan tugas yang terlalu berat. Karena dengan online ini banyaknya materi yang kurang dipahami dan banyaknya tugas itu membuat mereka menumpuk pekerjaan. Mereka tidak bisa mengerjakan dan itu akhirnya malas mengerjakan. Akhirnya tugasnya bertumpuk. Nah, mereka juga meminta kepada dosen untuk memberikan waktu absen itu lebih lama, karena kadang ketika kita absen tiba-tiba jaringan itu hilang dan mahasiswa tidak bisa berkata apa-apa selain harus menunggu. Mungkin itu saja. Oh maaf, di sini ada kritik dan saran tambahan. Yang pertama yaitu dosen atau pemberi materi yang sulit dihubungi. Yang kedua, kuliah online sampai wisuda. Yang ketiga, mohon UKT diturunkan. Yang keempat, percepat cairkan kuota. Yang kelima, mohon tugas untuk ditoleransi. Yang keenam, agar dosen membuat sistem pembelajaran yang tidak membuat mahasiswa bosan. Dan yang ketujuh itu segera offline. Itu merupakan saran dan kritik tambahan yang mungkin menurut saya kurang serius daripada kritik dan saran sebelumnya. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kita dapat melaksanakan pembelajaran secara normal seperti biasanya. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun banyaknya kekurangan dari presentasi saya ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.